Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di kelas 3 ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 tentang identitas negara Indonesia dan arti lambang negara Indonesia. Stay tune ya. Tahukah kamu, setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Hal ini sama saja seperti manusia yang memiliki identitas yang berbeda setiap individunya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Sebenarnya apa sih arti identitas nasional itu? Yuk simak penjelasannya. Identitas memiliki arti sebagai ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lain. Sementara nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Dengan begitu, pengertian identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa, pandangan hidup, filsafat bangsa, dan ideologi yang dianut suatu bangsa. Identitas nasional juga memiliki unsur-unsur loh. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan ada sejak lahir, sama halnya seperti umur dan jenis kelamin. Indonesia memiliki 1340 suku bangsa loh, banyak sekali kan? Ada suku Jawa, Bali, Batak, Makassar, Melayu, Minangkabau, Aceh, Papua, dan lain sebagainya. Dan suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi loh. Unsur yang kedua ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang ketiga, ada budaya. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Contoh kebudayaan ada angklung, tari saman, tari reog, gamelan, pencaksilat, noken, dan lain sebagainya. Terakhir, ada bahasa. Bahasa dipahami sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia, banyak sekali bahasa. Tetapi bahasa resmi yang digunakan hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Selain unsur-unsur, identitas nasional juga mempunyai bentuk-bentuk loh. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bahasa. Indonesia memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita mampu berkomunikasi dengan suku-suku lain di seluruh daerah di negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa. Yang kedua adalah bendera kebangsaan. Bendera negara Indonesia diberi nama Sangsaka Merah Putih. Merah artinya keberanian, putih artinya kesucian. Bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita loh. Bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 45 Jakarta. Lalu ketika upacara bendera, mengapa kita harus hormat ya ke bendera merah putih? Nah, kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan kita atas jasa-jasa para pahlawan. Ketiga, ada lagu kebangsaan.
lagu kebangsaan Indonesia, ada yang tahu? Lagu kebangsaan Indonesia itu adalah lagu Indonesia Raya. Sudah pada hafal kan? Lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini pertama kali dinyanyikan saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan biasanya juga dinyanyikan pada saat upacara hari Senin di sekolah, upacara kenegaraan, dan acara-acara lainnya. Nah nih teman-teman, masih pada semangat kan? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sekarang kita akan mempelajari arti lambang negara Indonesia. Yuk simak penjelasannya. Tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki lambang negara yang bentuknya berbeda-beda? Lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan identitas nasional dari suatu negara. Kali ini kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu dari bahasa apa sih? Pancasila itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Kalau salah satu dari sila itu dihapus atau hilang, maka bukan Pancasila namanya. Lalu kenapa Pancasila harus dilambangkan dengan burung Garuda ya? Karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda juga melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi warnanya tidak bisa diganti atau diubah sembarangan. Nah, lambang Garuda Pancasila ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Insinyur Soekarno loh. Iya, bagian dari lambang burung Garuda juga memiliki makna tersendiri. Apa itu ya? Kalau kita hitung, bulu sayap yang ada pada burung Garuda berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai, bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai, dan bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan, angka-angka tadi melambangkan apa? Betul, yaitu melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, di dada burung Garuda juga terdapat tameng atau perisai. Dalam perisai itu terdapat gambar bintang segi 5, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas. Lambang-lambang itu adalah lambang dari sila-sila Pancasila. Urutan simbol-simbol sila Pancasila adalah dari tengah, kemudian ke kanan bawah, dan selanjutnya berputar melawan arah jarum jam. Lalu tulisan yang ada di bawah kaki burung Garuda itu apa ya? Nah, tulisan itu adalah tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya? Bhinneka artinya beragam atau berbeda-beda. Tunggal artinya satu, Ika artinya dua. Jadi dapat diartikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di Pancasila ini ada ajaran-ajaran yang dapat menjadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dalam lambang negara Garuda Pancasila juga ada beberapa warna yang bisa kita lihat nih. Yang pertama ada warna merah. Merah melambangkan keberanian. Yang kedua ada warna putih yang melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Yang ketiga ada warna kuning nih yang artinya kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Selanjutnya ada warna hijau yang artinya kemakmuran dan kesuburan. Lalu yang terakhir ada warna hitam yang melambangkan keabadian.
Wah, seluruh materi tentang lambang negara Indonesia telah tersampaikan nih. Semoga dapat dipahami ya. Kalau sudah paham, ayo kita bermain game. Jangan lupa dibaca dengan seksama ya pertanyaannya agar tidak tertinggal. Siapa cepat, dia dapat. Jawabannya bisa ditulis di buku tulis terlebih dahulu ya. Oke, are you ready? Let's go!